Nah ini pesugihan rumah makan ya. Gua di Jawa Timur, Gi. Waktu itu gua ke Jawa Timur di Surabaya lah ya. Surabaya. Gua sempat ke Surabaya di tahun antara 2020 atau 2021 kayaknya. Sekitar itu. Ya udah berapa tahun yang lalu? Ya. Tahun yang lalu lah ya. Iya. Gua kerja di situ. Sempat berapa bulan kan. Tempat makannya terkenal ada pesugihan katanya. Oke, halo semua para pencari misteri. Kembali lagi sama gue Gian. Gua Chris. Gimana kalian? Sehat-sehat selalu kan? Harusnya sehat-sehat ya. Iya, semoga sehat. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas pengalaman pribadi ya, tapi lebih mungkin hari ini Chris ya mau cerita ya. Iya, gue bakal cerita, nanti akan gue jelasin sedikit. Cuma gue ngeliat baju lu cerah banget Ki. Sama kayak baju gue. Kan hari kita mau bawain kontennya itu secara menarik ya, colorful gitu kan. Walaupun meriah, emang bisa meriah ya. Iya. Walaupun intro kita tuh mencekam sih, cuman ya sangat berbanding terbalik tadi yang apa. Oke. Tapi kayaknya lu bajunya malah ketat-ketat nih, gue udah tebel-tebel. Ini studio dingin loh. Dada gue agak gede kan. Oh, apa nih? Nge-gym? Gue nge-gym biar anti santet. Oh, kenapa anti santet? Iya, cuma kurang susunya, dopingnya. Oh, nah ini siapa nih yang mau endorse nih? Kalau yang mau endorse susu gitu kan? Kalian susu harus protein anti santet ya? Betul, harus. Tapi nge-gymnya dengan syarat lu sambil berdoa gitu loh. Oh, oke. Tetap nah, ya. Nanti mungkin ada konten itu kita mau bahas gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau konten kali ini mau bahas apa sih? Nah, gue di video ini ya, gue mau bahas tentang pengalaman gue di rumah makan. Gue sebenarnya sering sih, gue di tempat rumah makan itu banyak yang kayak pakai model-modelan pesugihan lah mungkin, atau horor kayak gitu. Ya ada bumbu-bumbu gitulah yang mistis gitu ya. Oh, oke. Nah, tapi ini ada satu tempat yang menurut gue nih tempatnya gede, maksudnya besar juga, banyak ramai pengunjungnya. Nah ini gue mau bahas nih. Paling kalau penasaran untuk para pencari misteri ya, bisa tetap di Dialog Misteri. Di mana ada misteri, di situ ada diari. Untuk kalian semua, para pencari misteri yang penasaran dengan cerita kami yang selanjutnya, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara subscribe channel YouTube kami di bawah ini. Follow IG dan TikTok @dialogmisteri, dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian untuk update cerita kami lebih lanjut. Terima kasih. Nah, itu ini lo kan mau bahas tadi tentang apa ya? Tentang pesugihan kan? Pesugihan. Dan ini terjadinya tuh di mana sih? Nah ini pesugihan rumah makan ya. Gua di Jawa Timur, Gi. Waktu itu gua ke Jawa Timur di Surabaya lah ya. Surabaya. Gue sempat ke Surabaya di tahun antara 2020 atau 2021 kayaknya. Sekitar itu. Ya udah berapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu lah ya. Iya. Gue kerja di situ. Sempat berapa bulan kan. Kerja. Jadi di sono kan adalah makanan khasnya ya. Nah itu gue sempat makan di tempat yang lain nih, dekat Tunjungan Plaza, lu tau nggak? Mall itu kan iya, terkenal. Plaza ya. Lo udah lama sih nggak kesana. Iya, ya itu mall terkenal ya situ ya. Di situ banyak. Nah, gue sempat makan di situ. Makanan berkuah lah ya. Apa tuh? Makan. Apalah itu makanan berkuah banyak sih memang. Oh banyak ya. Yang ada koyaknya gitu. Oh iya, yang ada koyaknya. Oh banyak sih gitu. Nggak tahu ya mana ya jadi ya. Biasa disebut soto lah ya. Oh biasa. Oh soto. Yang mana nih? Gitu. Jadi gue makan soto ya. Soto ini di Tunjungan Plaza pagi-pagi gue sama teman gue sih. Bisa dipanggil si M. Nah si M ngajak, ayo bos makan ini soto terkenal di Surabaya kayak gitu. Nah gue makan. Bentar, ini nggak apa-apa gue nyebut soto. Ya, apa-apa. Takutnya orang langsung menandain gitu sih. Di Surabaya tuh soto banyak nggak sih? Nah, ya, tapi ya mungkin nggak apa-apa, kalian cari-cari aja kan banyak soto di pinggir. Kita nggak sebut merek lah. Gitu. Nggak sebut merek ya? Iya. Ya pokoknya gue makan soto, diajak teman gue nih. Dia orang Surabaya asli. Udah makan, gue makan pagi-pagi. Ya namanya makan soto enak ya, pagi-pagi seger. Udah, gue biasa abis itu aktivitas kerja. Nah kebetulan malamnya lagi dia langsung ngajak, kata dia, bos ada tempat baru nih, kata dia. Bukan baru sih, maksudnya lebih ke arah gue bakal baru nyobain dan ini terkenal banget di daerah ini gitu. Akhirnya gue dateng nih sama temen gue malam-malam
Terus lucunya dia ngomong apa? Ini tempat makannya terkenal ada pesugihan katanya. Lah berarti dia udah tahu dong. Tapi menurut dia tuh kayak rumor gitu loh. Oh, maksudnya dari umum ngomong kayak ini ada pesugihannya. Jadi ini mungkin warga lokal Surabaya pun udah tahu rumor ini. Iya, gitu, warga lokal tuh udah tahu rumornya, tapi tetap makan. Gue kan jadi agak gimana sih lu udah tahu pesugihan gitu loh, maksudnya menantang maut juga gitu loh. Iya. Bener kan, agak aneh. Ya udah, terus ya gue sebagai yang agak ngerti ya, ancer-ancer lah gitu. Maksudnya kayak pesugihan, oh iya gitu. Terus akhirnya gue penasaran tuh ya udah boleh makan gitu kan. Malam gue jalan sono. Nah sepanjang perjalanan biasa gue cerita sama temen gue, terus nanya-nanya nih, lu masih inget nggak rasa soto itu kayak gitu. Terus dia cerita, kata dia, gue makan soto ini tuh udah lama banget. Kata dia udah lama, dari zaman gue kuliah sampai gue pulang nongkrong juga makan soto itu terus gitu. Jadi dia nggak bakalan lupa rasanya. Oh dia orang sana ya makanya? Orang sana dan sering makan. Oke, gue makan, datang. Ini tempatnya gila luas banget sih. Udah kayak lu makan ke McD khusus gitu yang ada outlet khusus satu McD. Oh ini berarti tempatnya tuh terkenal nih sebenarnya, gede. Terkenal gede. Maksudnya kayak lu tukang soto ya kan? Iya. Tempatnya seluas McD gitu loh, parkiran luas. Iya menarik juga. Aneh loh. Menurut gua kayak gua juga takjub ya kan, norak bener gua maksudnya jualan soto sampai segininya gitu kan. Menarik. Jadi maksudnya kalau soto kan gerobakan ya? Iya biasanya gerobakan sih, gue belum pernah sih. Gerobak atau ruko-ruko kecil, tempat-tempat kecil gitu. Iya biasanya ruko. Nah, ini gede, parkirannya luas, tempatnya luas, dan banyak yang makan. Oh rame itu? Rame. Nah gue selalu make sure nih ke teman gue, lu inget nggak rasanya, kata gue. Inget bener, iya gak bakal lupa kata dia gitu kan. Ya gue ngotot ya kan, gue nanya, oh ya udah kata gue. Akhirnya gue ini nih datang lihat-lihat menu ya standar. Ya disaranin menu biasa, soto biasa. Oke, kata gue soto biasa. Udah datang menunya, gue sambil ngeliat-liat sekitar nih. Udah sambil mesen ya kan, sambil mesen, ngeliat-ngeliat orang, orang sumringah bener ya makan soto ya. Kayaknya apapun di perasaan mereka tuh gimana ya, kayaknya enak banget nih soto. Berarti lu lagi menginvestigasi. Iya, menginvestigasi. Ada apa ya kayak gitu ya, lagi nyari-nyari gitu. Gila lagi makannya bisa berapa ya? Misalnya rombongan, satu kelompok 10 orang makan di meja gede gitu. Oh jadi yang datang tuh partai gede semua? Iya partai gede. Jadi bukan kayak, ya gue iseng makan sendiri, berdua kayak gitu. Ini rombongan sampai kayak memang buat tempat rame ya, kalau misalnya rame-rame makan di sana. Tapi ini daerah tempat wisata bukan? Bukan. Khusus buat tempat makan. Jadi bukan rame karena wisata ya gitu ya? Iya, di dekat perumahan mungkin atau perkantoran. Cuma gue kurang tahu sih, maksudnya gue masih awam daerah situ kan. Udah, akhirnya datang nih makanan gue ya. Iya. Udah datang, terus gue bilang sama temen gue, kata gue, lu coba jangan makan dulu, kata gue begituin. Nah di situ gue ngedoain makanan gue sama makanan dia. Gue minta rasa yang sebener-benernya gitu loh. Gue ngedoa tuh dengan cara gue ya, cara masing-masing gitu. Maksudnya gue ngedoa, udah ngedoa. Terus teman gue lupa, dia pokoknya ada takaran sendiri lah. Maksudnya entah pakai jeruknya seberapa kayak gitu kan. Iya. Terus gue bilang coba iseng dulu nyobain, kata dia gitu. Dicobain sama dia. Kata dia, bentar, kata dia. Kan gue selalu nanya ya, gimana rasanya gitu. Bentar, kata dia. Terus kata, kayaknya masih kurang nih, dia main jeruk gitu kan. Tambah lagi. Bentar, masih belum. Kata dia ditambah itu bisa habis 3 jeruk, Gi. 3 sampai 4 jeruk. Jadi biasanya dia tuh katanya takarannya ya 1 jeruk, tapi kayak kurang nih. Iya, kurang. Kayak ada yang kurang gitu kan, kayak ada yang kurang. Udah. Habis itu gue juga nyobain kan, gue mau nyobain. Pas gue cobain, biasa aja gitu. Maksudnya biasa, nggak lebih enak daripada soto yang gue makan tadi pagi gitu loh. Yang istilahnya cuma gerobakan gitu. Oh malah yang nggak terkenal itu lebih enak gitu. Iya, nggak terkenal kok menurut gue malah lebih enak gitu. Ya, yang perlakuan gue sama, sebelum makan gue ngedoa gitu kan. Tapi kayak, kok ini beda ya gitu. Udah gue makan, pas makan lumayan juga tuh di tempat itu ya. Ternyata memang ada yang jaga bener. Ancer-ancer juga. Ada yang jaga tuh maksudnya gimana? Ini jadi kan awalnya kan rumor.
Terus gue ngerasain ternyata memang bener ada di situ. Jadi mulai bereaksinya ke gue setelah gue ngedoain itu buat temen gue. Iya. Dan temen gue langsung berubah ekspektasinya terhadap soto itu kayak gitu. Yang dia selama ini membanggakan ini tuh enak tuh ternyata nggak sesuai sama pikiran dia selama ini gitu. Iya, dia tiap hari makan kan sering gitu. Misalnya seminggu bisa 4 kali, 5 kali. Apalagi katanya dari zaman dia masih sekolah ya. Masih sekolah atau kuliah gitu. Dia makan di situ. Nah, yang penunggu lah ya, kita bilang penunggu atau jinnya gitu ya kan. Itu mau ada nyerang ke gua juga gitu. Ya cuma kehalau karena ya memang gue cuma buat diri gue sama teman gue doang gitu loh, bukan buat orang-orang lain gitu. Bisa aja buat orang lain tuh gue bikin rasanya sama, sebenarnya bisa. Bisa juga tuh. Bisa. Dan itu ada kepikiran iseng gue gitu loh. Lo mau ngedoain makanan-makanan orang-orang yang lagi makan nih. Gitu. Jadi kayak orang datang kan 10 orang, gue lihat kan gue pas gue lagi investigasi tuh kayak orang sumringah, sotonya enak nih gitu. Berarti itu mereka tuh makan nggak doa semua tuh? Kayaknya sih enggak ya, atau mungkin gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ngejudge ya. Maksudnya pas dia datang kan kayak wah sumringah gitu kan. Gue kata gue pengen gue doain nih, pas lu cobain kagak enak gitu kan. Saking isengnya gue gitu loh. Nah ternyata, tapi memang nggak gue lakuin. Jadi khusus buat gue sama teman gue. Nah ini lanjut ke teman gue, dia udah nyobain. Akhirnya kita makan nih sampai habis, makan, bayar. Selama dia makan tuh nggak ngomong, gue tanya gimana rasanya. Akhirnya gue bodo amat lah, kata gue makan aja bodo amat kata gue. Nah akhirnya udah kan pulang biasa. Di jalan ternyata dia ngomong, bos kok rasanya nggak enak ya gitu. Dia baru akhirnya menyadari nih. Dia sebenarnya udah sadar sih Gi, tapi dia nggak mau ngomong di situ. Maksudnya udah sadar saat dia makan itu udah nggak enak nih. Iya udah nggak enak, tapi ya gue nggak ngerti, mungkin dia ngomong itu ke gue enak atau dia mau ngomong maksudnya mau ngomong tapi karena di dalam tempat makan itu dia nggak bisa ngomong itu gitu. Makanya pas udah keluar aja lah gue cerita gitu. Mungkin masih kayak bingung kenapa ya kayak gitu ya, mungkin agak shock mungkin ya, makanya baru dibahas gitu kan. Nah itu pas udah nah gue bilang lah kenapa nggak ngomong tadi gitu. Iya nggak apa-apa tadi, aku penasaran gitu kan. Maksudnya kok rasanya beda ya gitu. Biasa, padahal udah biasa loh, bener kata dia. Ini aneh kata dia gitu kan, dia aneh. Oh ya udah berarti besok masih mau makan di situ nggak? Gua tanyain gitu. Terus kata dia kayaknya enggak deh gitu. Terus kalau kata gua ya kalau mau makan aja gitu loh. Maksudnya nggak jadi dia akan selalu kayak gitu sih maksudnya. Karena memang saat itu kan posisinya lagi ada gua aja. Kayaknya jadi gue yang minta buat rasanya yang bener. Jadi mungkin kalau nanti dia mau makan sana nih, tapi lagi nggak bareng lu gitu kan? Biasa aja jadi enak lagi. Bisa, itu jadi normal lagi. Nah, Kur. Nah, ini gue sebenarnya mau bahas yang terkait yang lu ceritain ya sebenarnya. Gue pengen nanya-nanya nih, kan waktu itu tadi kan lu cerita di tempat pesugihan itu lu pun udah tahu, lu pun kayak notice ada penjaganya gitu kan? Betul. Dan juga karena lu doa, lu dan teman lu nggak kena gitu kan? Iya. Nah itu tuh, lo tau nggak cara ngebedain tempat yang itu tuh pakai pesugihan atau enggak? Soalnya kan ada nih orang yang nggak notice di hal itu, nggak menyadari hal itu kan? Kayak makan ya makan aja gitu kan? Iya. Nah, gimana tuh cara ngebedainnya? Mungkin kalau dari gue ya caranya, yang udah gue praktekin. Lu banyak-banyak doa aja sih. Banyak-banyak doa aja? Iya. Kenapa sih banyak doa gitu? Karena dari doa lu sendiri itu membentuk pemikiran lu yang positif. Begitu hal negatif datang ke dalam diri lu, itu kan mau datang nih. Iya. Nah itu udah ketahuan nih. Lu ngebangkitin insting lu gitu loh. Jadi firasat ya? Iya, firasat kayak kok kayaknya makanannya enggak deh gitu. Atau misalnya kalau lu ke minumannya enggak nih gitu. Nah itu dari doa gitu loh. Itu bisa ngarahin lu buat tahu hal ini nggak baik buat lu kayak gitu. Oke. Nah itu kayak kalau misalnya nih, kan gue udah tahu nih. Nah tapi kan ini disuguhin ya ke gue. Iya. Disuguhin misalnya ada bos gue.
Oke. Kayak, ayo makan dibeliin gitu kan. Nah, tapi gue tahu nih, aduh ini kayaknya ada pesugihan, kan. Nah, itu apakah cara menangkalnya itu kita berdoa aja atau ada mungkin kayak cara lainnya kayak gitu? Mungkin lebih ke arah gini kali ya, kalau lu dikasih sama orang tapi nggak enak nolak. Iya. Gue ada dua pandangan sih. Maksudnya ibaratnya ini lu dikasih minum nih. Iya. Dikasih minum, kalau dari gue sih lu celupin aja tangan lu. Lu celupin, lu sambil baca doa. Oh. Entah telunjuk atau kelingking gitu. Misalnya kelingking lu taruh gini dikit, terus baca doa, minta di netralin bahasanya atau dihilangkan kalau ada yang kurang baik daripada minuman ini gitu. Nah itu kan cara satu, itu agak repot. Ya cara kedua, kalau lu udah tahu nggak enak, ya lu bawa aja, jangan langsung makan gitu loh. Oh, bungkus aja. Ujung-ujungnya nggak usah makan kayak gitu loh. Itu cara paling simpel menurut gua. Jadi kayak lebih ngomong misalnya, gua masih kenyang, boleh nggak bungkus aja? Iya kayak gitu biar lu nggak menantang maut gitu loh. Oh kalau cara itu kan maksudnya ya kita harus proses. Nanti orang kalau kita celupin jari itu, maksudnya takutnya kenapa lu celupin jari? Gitu. Iya kayak gitu-gitu. Dan lu apa ya maksudnya tahu hal itu nggak bagus gitu. Menurut gua sih langsung diudahin aja, maksudnya diudahin, nggak usah lu lakuin lah, nggak usah lu makan kayak gitu. Gitu. Nah itu sebenarnya kan yang dari selama banyak gue juga denger nih ada cerita pesugihan atau gimana kayak mungkin kayak lebih ke makanan gitu ya, yang berhubungan sama makanan gitu. Makanan. Nah itu tuh ada efek apa nggak, efek yang negatif ke si pengkonsumsinya, yang makannya itu loh. Ada efek negatifnya nggak? Ada, itu banyak kok efeknya yang kurang bagus. Nah salah satunya mungkin lu ketika makan itu pasti badan lu jadi nggak enak. Apalagi ini kondisi kalau gue makan itu tanpa gue doain ya, ini badan gue pasti nggak enak. Perut gue pasti langsung kayak orang kembung. Ini nggak konsumsi nih di perut gue gini. Dan itu gue mau sehat bakal harus gue muntahin. Karena gue pernah makan ini di tempat lain, gue makan sate. Gue makan sate, udah. Ini gue waktu itu lagi kerja, terus gue pulang. Perjalanan ke rumah itu sekitar 1 jam lebih. Harusnya makanan tuh udah agak enak lah di perut ya. Iya. Nah ini masih numpuk di sini nih Gi. Oh maksudnya kayak ketahan. Iya kok gue pengen muntah ya, gue enak ya. Terus gue kayak keringet dingin, badan gue kok anget gue gini ya kan. Gitu maksudnya. Tapi gue udah sadar, wah ini satenya nih gitu. Tapi pengen gue, sayang lah udah beli gitu ya kan. Tapi ya ujung-ujungnya gue muntahin. Karena memang itu nggak bagus buat diri gua. Oh, tapi kalau misalnya nih, apa itu kan lo secara langsung ya? Iya, secara fisik lah. Secara gitu fisik, ya. secara langsung ya. Kayak jadi efeknya langsung tuh. Itu kan nggak lama setelah lo makan kan. Kayak itu bakal efek kayak gitu tuh bakal setiap orang tuh bakal sama nggak sih? Atau ada yang kayak mereka biasa aja, tapi ternyata berkala gitu? Atau emang semuanya pasti langsung? Harusnya kalau yang sadar sih langsung ya. Kalau nggak sadar itu dia berkala. Maksudnya berkala entah dari badan lu kurang enak atau terus cukup pemikiran lu gitu loh. Jadi kayak ayo makan di situ, ayo makan di situ kayak gitu modelannya. Jadi kayak yang dari goib-goibnya tuh kayak ayo nih enak gitu. Kalau yang nggak ngerti ya, kalau lu udah ngerti udah nggak enak lu telan ya badan lu pasti sakit gitu. Kayak gitu. Memang udah normal tubuh lu tuh nolak tuh gitu. Gimana sih? Lu nggak bisa lu pengen lu sayang juga nih udah nggak bener. Nggak bisa gitu ya. Nggak bakalan nyatu gitu loh. Oh jadi misalnya impactnya tuh mungkin dia kan nyerang pikirannya. Jadi kayak saya makan nih, dia berasa kayak kenapa gue pengen kesana lagi makan gitu. Itu tuh jadi kayak dibisikin gitu ya. Modelnya dibisikin gitu. Oh berarti ibaratnya mungkin dari makanan ini adalah virus gitu kan? Virus. Mereka tuh adalah komputer gitu kan? Kita konsepnya nih ngomongin teknologi nih. Teknologi. Terus pas dia makan, kertas tuh virusnya masuk gitu kan? Akhirnya bisa dikontrol. Betul. Makanya dia nggak ada antivirusnya nih. Antivirusnya tuh doa. Kayak gitu. Oh, itu analogi yang bagus. Lu banyak-banyak doa aja udah gitu. Sebenarnya buat diri lu sendiri aja gitu. Oke. Oh jadi pokoknya intinya tuh balik lagi ke doa ya? Ke doa. Nah terus kadang-kadang ada yang doa nih. Gue pernah denger cerita dari teman gue.
kayak dia udah doa tapi kayaknya masih kena aja kayak gitu. Itu apakah dia kayak doanya kayak gimana ya maksudnya kayak? Oh dia udah ngedoa tapi masih bisa ngerasain tuh. Kayak, maksudnya masih terkena efeknya gitu. Iya kayaknya gue kurang tahu sih apakah itu tuh cuma pemikiran dia karena dia udah kena suges gitu kan atau gimana. Menurut gue sih yang penting ketika lu ngedoa yakin ya. Oke. Kalau lu udah ngedoa nggak yakin ya nggak bakal jalan menurut gue sih gitu Gi. Menurut gue ya gitu ya, keyakinan orang kan beda-beda. Ketika lu ngedoa yakin gue pengen minta makanan ini gitu misalnya, makanan ini jadi netral, jadi biasa gitu. Nah itu lu harus yakin gitu loh. Oh berarti balik lagi kayak kita tuh pas doa yakin kita nge-attract energi positif nih. Betul. Untuk lawan negatif itu, gitu kan? Ada juga ketika lu lagi nggak makan, kelupaan nggak doa, padahal di tempat begitu. Nah itu nggak kena sama lu bisa juga gitu loh. Oh nggak kena sama, gue lupa doa nggak kena. Iya misalnya lu lupa doa nih, terus lu makan kan di tempat begitu, nggak kena kalau misalnya lu makan sama temen lu yang ngerasain, terus lu kayak enggak masih aja biasa aja makanannya gitu, terus temen lu kayak enggak kok enak kayak gitu. Oh itu jadi maksudnya kebal gitu ya? Iya kayak kebal gitu ya kan. Nah ya itu karena doa lu juga gitu loh, doa lu yang sebelumnya ya baru lu bisa rasainnya di saat itu, saat terdesak lah gitu loh ya, yang nolong lu lah kasarnya gitu. Apa kalau dulu misalnya doanya kayak oh ya Tuhan tolong lindungilah sama perjalanan hidupnya misalnya. Iya anggap gitu, dia ngedoa gitu. Ya sekali ya dapatnya di situ mungkin lagi ngerasain kan gitu. Oh ketika dia lengah lupa doa langsung dilindungin gitu ya. Oh iya gitu. Iya. Itu yang kebal kayak gitu. Ada tuh satu temen gue juga. Temen lu ada? Dia kemarin cerita nih mirip juga gitu kan. Dia di Kalimantan gitu katanya. Dia makan bakso gitu kan. Bakso sebelum baksonya tuh yang bakso mercon gitu katanya gitu kan. Nah itu sebelum viral tuh emang udah ada bakso di sana. Nah itu kakaknya katanya kena katanya. Kayak padahal tuh bakso nggak enak kata dia. Iya. Tapi kok kakaknya tuh kayak pengen bakso tuh mulu. Terus misalnya malam-malam gitu kan. Lapar. Kayak kenapa nggak gitu. Apa? Iya ke bakso itu gitu. Bakso itu aja lah gitu kan. Misalnya, enggak bosan makan bakmi aja gitu kan. Ya sudah dia pergi sendiri makan bakso. Enak katanya. Cuman temen gue ngomong ini beneran nggak enak nih bakso gitu kan. Nah itu udah kebal ya dia. Itu udah kebal. Maksudnya memang ada dari doa dia. Ya mungkin entah kita ngomong ada yang konsep penjaga. Itu juga bisa. Ya sebenarnya konsep penjaga apa sih di dalam diri kita? Ya dari doa kita juga sebenarnya gitu-gitu aja. Oh, jadi maksudnya penjaga itu maksudnya apa nih? Ya anggap yang di dalam diri dia punya pegangan. Oh, iya. Nggak mempan sama dia. Ya itu kan pegangan itu hasil dari mana sih? Dari doa. Oh, jadi karena doa kita menciptakan itu. Iya, entah doa dia, entah doa orang tuanya, entah doa siapa yang sayangin buat ngejaga dia gitu loh. Oh iya. Poinnya dari doa semua sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Nah sama ini apa? Kalau misalnya kan ini kan si pemilik bisnis ini ya. Iya. Kenapa sih dia mau melakukan kayak gitu ya? Lo tau nggak alasan dibalik? Kan banyak nih. Ternyata bukan cuman di daerah Jabodetabek aja misalnya gitu. Ternyata di Surabaya, di Kalimantan kayak kasus temen gue gitu kan. Bahkan di kampung gue pun juga ada gitu. Di kampung gue juga ada. Menurut gue sih ya, karena dasarnya dia nggak pede. Dia nggak pede jualannya tuh enak. Atau jualannya menarik. Ya kalau dia mungkin udah canggih, ya dia harusnya inovasi dong di resepnya dia. Ada yang kurang di mana? Dia panggil temennya kah? Atau panggil kerabat? Gue kurang di mana sih? Harusnya kan lebih ke arah situ. Nah ini enggak, dia mau caranya yang instan. Kayak gitu. Mungkin dia anti kritik nih, kayak gue nggak mau nih kalau dijelekin makanan gue enak pokoknya. Kalau nggak enak pakai sugihan gitu. Kayak gitu ya kan. Pokoknya pengennya yang instan lah. Lalu juga pengennya instan kan sebenarnya. Iya, pengennya sih gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya pemikiran pedagang-pedagang kayak gitu, dia pengennya instan. Jualan gue gimana laku, untung. Misalnya gue cuma modal bumbu sekian, penjualannya kenceng kayak gitu. Tapi dibantuin sama hal-hal kayak gitu. Nah dia nggak mikir impact-nya gimana. Kalau dia udah nggak pakai gitu gimana. Nah itu ada impact-nya untuk si pemilik bisnisnya berarti? Iya, kalau model begitu menurut gue cepat atau lambat pasti hancur gitu loh. Hancurnya tuh maksudnya apa bisnisnya? Ya bisnisnya hancur gitu, nggak bakalan lama gitu bertahannya. Kayak gitu. Jadi maksudnya kayak
nggak kayak ada kan restoran yang dari tahun 1900 berapa gitu sampai sekarang tuh masih ada aja. Nah, dari gue sebenarnya gini sih, gue nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak ada masalah dari sisi lu pakai penglaris, tapi dengan catatan lu produk yang lu jual tuh bagus sebenarnya. Oh, jadi emang ibaratnya kualitasnya tuh emang secara tanpa gitu pun udah bagus gitu. Ya udah bagus, terus kayak gue mau pasarinnya gimana nih ya. Nah, lu bisa pakai penglaris banyak. Contohnya sih, misalnya caranya cara gue ngomong cara ditaruh entah di spanduknya, entah di tempat apa. Ya kalau lu ke yang di mana? Toko-toko ini lebih banyak kucing-kucing itu kan juga sebenarnya modelnya gitu kan. Oh, misalnya yang kayak di culture gue ya, gitu kan, yang pakai bayang koin gini-gini ya. Kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya model penglaris kan. Apa sih yang bikin interest kayak gitu? Nah ini gue tertarik kalau yang kayak gitu, gue masih oke gitu. Gue seenggaknya interest dulu pas gue lihat, oh produk lu memang oke kok jualannya gitu. Nah itu gue nggak masalah. Tapi kalau udah yang sebenarnya produk lu jelek tapi dibikin bagus gitu tuh gua nggak setuju sih gitu. Oh, jadi lebih kayak gini ya. Kalau misalnya kita cuman ibaratnya kasih energi, ayo. Kayak ibaratnya apa ada salesnya. Coba dicek lu gitu kan. Salesnya nggak kelihatan aja. Gitu. Iya, salesnya nggak kelihatan. Tapi kalau yang sampai udah ngubah cara berpikir orang itu baru salah. Iya, itu salah sih. Maksudnya kayak, ayo gua harus ke sono, gua harus makan ini, ngapain gitu loh. Padahal udah jelas-jelas nggak enak lagi gitu. Itu gua nggak setuju banget sih gua. Oh, jadi kayak emang udah di brainwash lah gitu ya. Iya, kayak di brainwash kita. Padahal sesuatu yang nggak bagus dipaksa terus gitu. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu, yang tahu yang cara yang kayak ibaratnya ada sales tak terlihat itu gitu kan. Itu berarti mungkin maksudnya apakah itu pakai gaib juga atau bisa pakai gaib juga? Itu pakai gaib sih, model kayak lu ngedoa juga bisa kayak gitu menurut gua. Jadi doa itu juga kayak gitu ya? Iya, mungkin karena bahasanya penglaris jadi agak aneh ya. Iya sih, jadi terkesan mungkin terkesan negatif. Entah mungkin lu datang ke dukun sama lu datang ke tokoh agama buat minta didoain kan sebenarnya sama. Sebenarnya doa, cuma gue nggak tahu caranya ya gitu. Cuma maksud gue dengan konsep yang begitu, kayak saya punya dagangan nih, sebenarnya dagangan saya enak, dagangan saya produknya bagus, yang mau saya jual tuh bagus. Nah, minta tolong dong doain, bantu biar rame kayak gitu. Biar dilancarkan. Iya, dilancarkan. Itu kan kayak lu minta orang buat advertising ya. Iya, advertisingnya gitu kan. Kayak gitu. Gitu ke arah gitu sih, Gi. Jadi dari kita sendiri pun ibaratnya kalau kita percaya gitu kan dengan proses kita doa pun gitu kan. Betul. Itu bisa juga dengan konsepnya tuh mirip kayak gitu tapi lebih enggak kita nge-hack pikiran dia lah gitu ya. Iya, bener. Kita nggak mainin pemikiran orang atau customer kita gitu. Buat jadi tetap ke produk kita gitu, tapi berdasarkan emang makanannya enak ya udah gitu. Oh, jadi itu nggak masalah ya? Nggak masalah, karena cuma buat tertarik, kayaknya tokonya bagus gitu, cuma ke arah-arah gitu doang. Tapi balik lagi, kalau bisa dari doa aja. Iya, gitu dari doa aja. Yang paling penting sih itu sih menurut gua ya. Oke. Menarik juga ya ini ceritanya. Kalau ada apa nggak masukan untuk kayak para viewers gitu? Atau itu udah dijelasin semuanya? Iya, sebenarnya paling gua rangkum ya. Jadi apapun yang lu lakuin sih lebih ke arah doa sih. Khususnya tadi gue cerita tempat rumah makan ya, yang pesugihan. Ya sebelum makan lu usahain doa gitu, doanya yang serius gitu loh, jangan kayak selesai gitu loh. Maksudnya bener-bener lu kayak menikmati lah, maksudnya mau makan sesuatu yang akan masuk ke tubuh lu, itu lu jaga bener gitu loh. Iya. Kayak gitu sih, lebih ke arah itu doang sih dari gua buat para pencari misteri gitu ya. Oh iya, oke. Jadi maksudnya kalau doa jangan yang template gitu kan. Iya. Jangan kayak ya udah formalitas aja nih kok. Iya, kayak gitu. Itu juga ntar lu dikasihnya formalitas gitu. Iya, jadinya ya udah nih. Gitu dah sih. Oke. Berarti dari gua ya. Intinya pokoknya kalau mau makan doa, dan yang penting tuh yakin. Udah keyakinan itu yang paling penting, itu kuncinya ya. Iya, kuncinya yakin gitu. Oke, pokoknya kalau misalnya tadi kondisinya kalau misalnya Anda bos ngajak makan kayak gitu, kalau emang kita udah notice, kalau bisa dengan cara tar aja bungkus gitu. Iya, tar aja bungkus. Kalau nggak possible ya udah kita balik ke doa lagi. Betul, gitu ya? balik ke doa. Oke. Kalau gitu, ini cerita yang cukup menarik ya. Kita udah dapet banyak informasi yang cukup mengedukasi gitu loh.
Nah, mungkin kalau untuk para pencari misteri, para teman-teman yang lagi nonton, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga terkait video ini, bisa aja komen di bawah gitu kan, atau bisa email atau DM ke Instagram kita ya, untuk bertanya secara personal mungkin. Betul. Atau mungkin nanti ada yang mau sharing cerita, gitu kan, mau sharing cerita yang berbeda tapi serupa misalnya gitu. Boleh aja juga ke hubungin ke email aja ya. Iya. Atau nanti tim kita akan balas ya. Ya, nanti tim kita akan balas. Kayak gitu. Oke. Kalau gitu mungkin udah cukup ya. Sampai tutup aja ya. Kita tutup aja ya kali ya. Berarti nunggu next video ya. Nah, ya nunggu next video. Udah ada gambaran belum? Kalau gambaran sih mungkin kalau kali ini lebih berhubungan sama hal-hal horor yang mungkin terlihat bentuknya. Terlihat bentuknya. Iya, ini ada sneak peek dikit lah ya. Ini pengalaman pribadi gitu kan. Tapi pengalaman lu ya. Pengalaman gua nih. Nah, ini terjadinya bahkan bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut nggak? Ya, boleh tuh. Kalian siap-siap ya. Tunggu aja. Pokoknya stay tune di channel kami. Di Dialog Misteri. Di mana ada misteri, di situ ada diari. Bye. See you.